Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Martin. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua, nggih, Bu? Alhamdulillah Pak sehat Pak. Cuaca alhamdulillah di siang ini lumayan cerah dan di sekolah kami itu luar biasa ini. Jadi tidak ada kabut ataupun awan. Mudah-mudahan secerah hari Bu Desi hari ini. Baik, Amin. hari ini perkenankan saya mempersupervisi Bu Desi untuk coaching antar teman. Jadi pada siang ini ada beberapa pertanyaan. Jadi nanti kita akan melakukan pra-observasi, observasi maupun pasca observasi. Nah, di sini sebelum observasi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Desi. Monggo Pak. Nggih. Oke, kira-kira Ibu ingin saya bantu dalam supervisi ini mengembangkan kompetensi yang mana Ibu kira-kira sebagai coach gitu. Sebagai coach itu yang ingin saya kembangkan itu pertama yaitu mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif. Kemudian ada lagi Ibu. Ya, selain itu ada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Pertanyaan berbobot. Kemudian ada nggak Bu nanti ada istilahnya tabel, kemudian acuan-acuan yang lain untuk kompetisi sudah dua itu? Ya, menurut saya dua itu dulu Pak yang ingin saya kembangkan dan yang ingin saya capai dulu. Baik, untuk yang kedua Ibu, bagian mana yang nanti Bu Desi inginkan untuk yang saya amati kira-kira Ibu? Bagian yang ingin diamati nanti ketika observasi yaitu pada bagian pada saat bahasa tubuh saya, kemudian nanti bagaimana saya bisa fokus kepada kucingnya, kemudian saya juga nanti bisa menggali dengan semua pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti saya bisa merasa hadir penuh di dalam sesi ini. Ya, menghadirkan penuh presensi itu yang penting ya Bu ya. Baik, untuk yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu dapatkan untuk observasi yang akan kita lakukan sebentar lagi Ibu laksanakan ini? Harapannya ini saya bisa ngobrol dengan Pak Martin sehingga nanti saya bisa tahu kira-kira yang akan saya persiapkan itu apa saja supaya nanti pelaksanaan coachingnya itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, bersama saya supervisor dan juga nanti sama Kuci Ibu ya. Oke, baik Ibu, untuk observasinya itu dulu, saya siap untuk mensupervisi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Bu Desi dan Amin, amin. Silakan Ibu. Iya Pak, terima kasih. Silakan Bu Desi dan Bu Susi. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Bu Desi. Bu Susi, ini saya pengen ngobrol dengan Bu Susi. Apakah Bu Susi memiliki waktu luang? Iya Bu Desi,
saya kebetulan ini lagi nggak ngajar Bu, lagi santai, lagi budrek juga Bu. Oh. Boleh ya Bu, saya ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Susi. Boleh Bu, lama pun juga saya senang Bu, karena banyak sekali yang mau saya sampaikan untuk anak saya Bu. Aduh, gimana ya Bu ya? Saya boleh bercerita Bu? Oh boleh, boleh, Saya boleh curhat ya Bu ya? boleh. Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa agak tergelitik dengan situasi di sekolah saya terkait kegiatan ya Bu ya. Disiplin Bu, disiplin anak di tempat saya tuh ya Allah Bu, minta ampun. Datang itu selalu di atas jam 7. Nanti kalau pagarnya sudah mau ditutup gitu, mereka santai-santai. Nanti kalau sudah terlanjur mereka terlambat, mereka itu nunggu nanti sampai jam 7:30 ketika pagar dibuka untuk aktivitas tamu, mereka masuk, seakan-akan mereka itu habis dari luar dan sebagainya. Tapi kalau yang jam 7 biasanya kejaring untuk siswa yang terlambat itu cukup banyak. Jadi tingkat kedisiplinan dari siswa saya itu luar biasa rendah saat ini karena banyak yang terlambat. Kemudian di samping itu juga kedisiplinan mereka untuk dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas, kalau saya mendengar dari Bapak Ibu guru yang mata pelajaran itu ada saja yang nggak ngumpulkan dan ini, yang nggak ngumpulkan waktu ini dan sebagainya. Itu kadang yang membuat saya tergelitik untuk bagaimana sih ini untuk menerobos ini semua gitu. Makanya dengan ada Bu Desi seperti ini, saya senang nih Bu bisa curhat, bisa sedikit agak ya membantu. Baiklah Bu Susi, tadi Bu Susi sudah bercerita tentang situasi di sekolah, kemudian bagaimana siswa yang sering terlambat. Nah, ini kira-kira yang tujuan apa ini Bu yang akan kita capai nanti dalam percakapan kucing kali ini? Tujuannya saya berharap dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi dari masalah yang tadi saya sampaikan terkait tingkat kedisiplinan siswa yang masih rendah seperti itu Bu. Oke, jadi tujuan kita pada siang hari ini yaitu Bu Susi ingin menemukan solusi, kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan siswa terutama yang masih banyak terlambat dan mengumpulkan tugasnya juga terlambat ya Bu ya. Iya betul Bu Desi. Kemudian ini tadi Bu Susi sudah melihat banyak siswa yang terlambat datang ke sekolah sampai dikunci ya Bu di gerbang, banyak yang di luar sana, kemudian tugasnya juga sering terlambat pula. Ini bagaimanakah Bu Susi dengan melihat kondisi ini, kira-kira apa yang pernah Bu Susi lakukan? Kalau yang terkait perihal yang sudah pernah saya lakukan, ketika itu saya berkolaborasi dengan kesiswaan, dengan BK dan dengan tim dari STP 2K serta anak-anak yang menggunakan rompi kedisiplinan. Di awal itu kami memberikan sejenis hukuman. Hukumannya itu tidak susah-susah Bu. Kita suruh untuk sholat duha seperti itu. Kita suruh untuk sholat duha, untuk ya intinya kamu berdoa deh supaya besok kamu gak ngulangi lagi seperti itu, supaya besok kamu diberi waktu. Tetapi saat itu jera, besok ulangi lagi, karena memang mereka punya komunitas-komunitas yang memang sudah janjian untuk datang terlambat. Ternyata seperti itu. Kemudian
untuk yang permasalahan di dalam, kemudian saya sama tim-tim ini berkolaborasi untuk sampai pada akhirnya kami mengundang orang tua sih Bu, untuk kita sampaikan bahwa anak ibu atau anak bapak ini sudah sering terlambat sekian kali, kemudian ini tindakan dari pihak keluarga seperti apa. Kalau memang rumahnya jauh, kami meminta untuk bisa diantar atau mungkin bisa difasilitasi supaya bagaimana anak ini tidak terlambat, entah datangnya bangunnya lebih pagi atau seperti apa. Kemudian karena mereka punya komunitas-komunitas untuk datang terlambat ini ketahuan, kami coba untuk ini ketika itu untuk memanggil semua, mengumpulkan semua, untuk ibarat batu kita hancurkan lah, seperti itu Bu. Itu yang untuk komunitas yang sering datang terlambat. Sedangkan yang untuk laporan-laporan dari Bapak Ibu guru terkait siswa-siswanya itu tidak mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu dan sebagainya, itu biasanya kita berkolaborasi untuk memanggil anak, kita rekap mana tugas yang belum diselesaikan, kita beri waktu lagi untuk dia menyelesaikan, kita bantu, entah itu bantu dengan dari gurunya ataupun dengan teman sebayanya, seperti itu, sampai dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Nah ini sekarang muncul lagi Bu, permasalahannya nambah lagi, nah, seperti itu Bu Desi. Oke. Jadi tadi Bu Susi sudah melakukan kolaborasi dengan kesiswaan, kemudian dengan siswa yang memakai rompi, selain itu juga sudah memanggil orang tua ya Bu ya? Ya betul Bu Desi. Sejauh ini bagaimana Bu setelah dilakukan tindakan-tindakan tadi? Ada perubahan, progresnya bagaimana? Ya sejauh ini sudah ada perubahan sih Bu. Memang perubahannya tidak bisa langsung mereka berhenti begitu saja, tetapi berproses. Setidaknya yang misalkan kelompoknya mereka yang jumlahnya 5 tadi, misalkan 5 orang jumlahnya, 5-5-nya nggak datang terlambat semua, dengan kita melakukan tindakan-tindakan seperti tadi yang saya sampaikan, yang terlambat dari 5 orang itu misalkan hanya 2 orang, jadi berkurang jumlahnya. Terus berikutnya kita pantau lagi, berkurang dan seterusnya. Walaupun pada akhirnya sekarang mereka itu datang, walaupun datangnya itu kadang sudah mau tutup pagar. Nah, artinya dengan progres seperti itu, kami merasa sudah ada perubahan yang signifikan, sehingga paling tidak ini tidak akan menjadi pengaruh bagi teman-teman yang lainnya untuk hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu Bu Desi. Ya Bu Susi, lalu Bu, setelah tadi ada progres untuk keterlambatan, bagaimana dengan yang untuk pengumpulan tugas yang sering terlambat itu? Kalau untuk yang pengumpulan tugas sering terlambat itu, kebanyakan di sekolah saya itu dia ternyata terkendala kalau malam itu dia membantu orang tua untuk mencari uang. Jadi dia kalau sudah membantu seperti itu, malam itu sudah kelelahan, sudah kecapean, pagi sudah harus bersiap-siap lagi untuk menyiapkan dagangannya orang tuanya dan sebagainya, sehingga tapi yang baik dari mereka ini tidak pernah terlambat, hanya saja keteteran di dalam mengerjakan tugas-tugasnya tadi. Jadi ketika dia membantu orang tua yang mencari uang, dia belum mampu mengatur waktu untuk menyambi mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga kami berusaha untuk berkolaborasi dengan guru yang sekiranya anak ini tugasnya telat dalam mengumpulkan, untuk diberi kelonggaran waktu. Tetapi progresnya cukup baik karena dibantu oleh guru BK juga yang selalu intens untuk memantau. Dia bisa menyelesaikan, ya walaupun agak keser-keser karena waktunya sudah ketinggalan banget, tetapi kita tetap mendeadline waktu, kita beri fasilitas waktu, kita beri fasilitas yang dia butuhkan. Misalkan dia butuh untuk teman diskusi, ya kita beri teman diskusi siapa yang dia inginkan, seperti itu. Sehingga alhamdulillah dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh guru bidang studinya. Seperti itu Bu Desi. Ya. Bu Susi, ini apakah ada langkah-langkah yang terakhir ini? Jika semua tadi belum secara
maksimal itu dicapai? Langkah-langkahnya adalah kami mencoba untuk yang jelas pertama kami tetap akan berkolaborasi secara terus-menerus tanpa harus ada jeda waktunya lah, istilahnya seperti itu. Langkah-langkahnya adalah kami akan bekerja sama dengan di dalam kelas itu kita akan membentuk tim untuk memantau, kita akan membentuk tim memantau. Dalam hal ini memang yang kita percaya siswa yang mampu untuk memantau dalam hal satu, dia sendiri tidak terlambat, yang kedua dia juga sering dia tepat waktu dalam mengumpulkan, artinya yang dipercaya, memantau siapa teman yang terlambat sudah berapa kali dan sebagainya. Kemudian di satu sisi lagi dari tim STP 2K, dan ini rencana saya Bu ya, tim STP 2K maupun BK untuk mencatat keterlambatan sudah berapa kali. Bila keterlambatan sudah mencapai pada batas maksimal, ambang batas maksimal, segera kita untuk memanggil orang tua, kita ajak diskusi dan kita cari solusinya. Oke Bu Susi, ya kira-kira ini mau dilaksanakan mulai kapan, kemudian nanti sampai berapa lama Bu Susi? Secepatnya Ibu, mungkin paling cepat, paling nggak minggu depan lah, ini akan mulai kami terapkan, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Susi. Kemudian ini setelah kita melakukan percakapan tadi dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa Bu Susi ambil dari kegiatan Kucing kita hari ini? Dari percakapan saya dengan Bu Desi ini, terus terang saya merasa senang, merasa karena apa yang ada di dalam unek-unek saya yang beratnya kayak batu itu bisa saya keluarkan, lega, sehingga saya bisa menjadi fokus lagi untuk memikirkan trik demi trik untuk mengatasi masalah-masalah yang lain selain kedisiplinan nantinya. Seperti itu Bu Desi. Terima kasih Bu Susi, semoga kegiatan kucing kita pada siang hari ini membawakan manfaat dan tentunya Bu Susi bisa menemukan solusinya. Sampai ketemu di lain waktu Bu Susi, selamat siang, Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Desi sudah mendengarkan cerita saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Desi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Halo Pak Martin, Waalaikumsalam. Kembali ke saya lagi. Alhamdulillah ya, sudah terjalin ada hubungan antara coach and coaching tadi ya, coach and coacher. Baik, kira-kira Bu Susi, Bu Desi tadi perasaannya gimana saat memberikan coach sama Bu Susi? Perasaan saya yang pertama itu senang Pak, karena bisa membantu Bu Susi menentukan langkah-langkah untuk menemukan tadi supaya siswanya tidak terlambat dan tidak terlambat mengumpulkan tugas, hadir dan untuk pengumpulan tugasnya tadi. Kemudian bagaimana Bu Desi menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi, kompetensi yang diterapkan Bu Desi sendiri, menilainya bagaimana? Penilaian saya dari perform saya tadi itu saya sudah bisa menyimak dengan merangkum, kemudian juga mengulang pertanyaan dari Bu Susi. Apa yang membuat Ibu Bu Desi menilai demikian? Apa yang saya rasa itu saya tadi menyampaikan, kemudian Bu Susi juga bisa langsung menanggapi. Jadi ada komunikasi dua arah, kemudian nyambung dengan penjelasan dan rangkuman tadi Pak, hasil rangkuman tadi. Cak ya Bu. Ya. Ini saya memberikan sepintas ini refleksi yang Bu Desi dan Bu Susi sampaikan. Saya mengamati tadi pada saat Bu Desi melakukan coach
itu sudah sesuai dan lebih, ya buat saya lebih tinggi dari rujukan yang kita laksanakan. Terima Kira-kira kasih, Pak. bagaimana kira-kira mendengarkan pendapat saya seperti ini? Menurut saya tidak langsung puas, Pak, tapi tetap saya akan belajar, kemudian saya tetap introspeksi diri, kompetensi apa saja yang lebih untuk ditingkatkan dan tentunya terus akan berlatih. Iya, tepat sekali Bu Desi. Namun demikian, ada beberapa yang perlu dikembangkan yang dari pengamatan supervisi saya, observasi ini. Yang pertama, Bu Desi, ini ya untuk belum adanya tadi pembukaan, Assalamualaikum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan untuk coach berikutnya ada. Yang kedua, keaktifan Bu Desi sebagai coach itu masih sedikit kurang nampak, harusnya lebih aktif lagi untuk menanyakan. Yang tadi tak lihat coachnya itu lebih banyak aktifnya. Dan yang terakhir, masukan dan solusi pada coach sudah lumayan bagus, cuman perlu ditambah 1 dan 2. Nah, kemudian kira-kira rencana tindakan selanjutnya untuk Bu Desi sama Bu Susi tadi, apakah ada ke depannya? Kira-kira mau adakan pertemuan lagi, mau menyusun tadi masalah kedisiplinan? Ya, rencananya kita akan ngobrol bareng lagi, Pak. Kemudian juga saya ingin menggali pertanyaan lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Bu Susi, sehingga Bu Susi akan lebih mantap menentukan langkah-langkah selanjutnya. Iya. Kemudian ada nggak kira-kira dari Bu Desi, dari pengamatan ini akan dicatat dalam form supervisi akademik seperti itu? Tadi yang mengenai saran dari Pak Martin itu tadi ketika waktu pembukaan, kemudian keaktifan saya untuk bertanya kepada Bu Susi. Oh, baik. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah ini saling sama-sama ya Bu ya. Saya juga manusia yang tidak sempurna. Dikatakan kemungkinan saya juga sebagai coach pada nantinya juga bisa jadi belum sempurna, dan ini saling refleksi diri dan evaluasi. Besar kemungkinan ya kalau kita sebagai coach kita harus lebih banyak memberikan solusi-solusi. Kemudian kita harus lebih banyak memberikan masukan yang membangun, dan jangan sampai istilahnya teman kita sudah jatuh tertimpa tangga. Intinya kalau sudah ada masalah, yuk mari kita sejuk-sejukkan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang membangun. Itu dari saya. Terima kasih, Pak Martin. Ya. Jadi sekian dulu Bu Desi. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.